dari Rilda Silalahi. Selamat bertemu lagi dengan Tajam. Saya mau bertanya dalam Kejadian 3 ayat 1. Apakah fakta kalau ular itu hewan yang bisa bicara yang memperdaya Hawa? Lalu dalam kitab Wahyu 12 ayat 7, ular itu adalah naga yang memiliki malaikat untuk membantunya. Bagaimana bisa? Mohon penjelasannya pendeta. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rile Silalahi. Ada ayat yang harus kita baca nampaknya ya, Valisa. Ya, pendeta. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saya bantu coba bacakan dalam Wahyu 12 pasal yang ke-7. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Silakan pendeta. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana ini Ellen? Apakah fakta kalau ular itu hewan yang bisa bicara, yang memperdaya Hawa? Bagaimana kira-kira ya? Memang sering kita coba berpikir ya, kok bisa ular itu berbicara ya? Kira-kira kenapa seperti demikian? Gimana ya? Ellen atau Valisa? Iya pendeta, kalau kita baca di Alkitab kan ular berbicara kan, Emang berbicara, tapi nggak tahu Hawa ya. Bisa gimana. Tapi mungkin menurut saya kalau karena ularnya sudah dikutuk ya, makanya sekarang nggak bisa bicara lagi. Atau pendeta, itu pendapat saya pribadi. Oke. Jadi memang menarik untuk dibicarakan ya, untuk dicoba lihat ya. Tapi ya demikian, artinya kita punya Alkitab, inilah kitab suci orang Kristen, Alkitab. Ada pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul sangat menarik dan menggelitik, yang mencoba kita untuk berimajinasi dan coba berpikir seperti apa ini. Tapi apapun yang kita katakan atau kita jawab, biarlah sedapat mungkin ada petunjuk-petunjuk dari dalam Alkitab, sehingga ada dasar yang kuat untuk apa yang kita sampaikan. Dan kalau kita tidak temukan petunjuk-petunjuk yang cukup banyak untuk digunakan sebagai dasar jawaban terhadap sesuatu pertanyaan, ya biarlah pertanyaan itu kita tidak jawab dengan mereka-reka atau dengan cara hanya dengan cara berlogika saja ya. Jadi bagaimana tentang pertanyaan Ibu Rida Silalahi ini? Apakah fakta kalau ular itu hewan yang bisa bicara, memperdaya Hawa, lalu ada kaitannya dengan naga yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Fenomena binatang berbicara di dalam Alkitab, ya, fenomena binatang yang bisa berbicara yang dituliskan dalam Alkitab itu bukan hanya satu, bukan hanya yang terjadi di Taman Eden. Coba Valisa ingat apa ada binatang yang dalam Alkitab disebutkan bisa, artinya dikatakan dia berbicara binatang itu. Apa? Iya. Ada ingat cerita keledai itu? Pendeta. Kalau nggak salah, keledai ya, binatang keledai ya kalau nggak salah. Iya betul, keledai. Keledai siapa itu? Keledai siapa? Keledainya Bileam, Okay. Ya. Coba kita buka di Bilangan pasal 22. Hanya untuk lihat fenomena binatang berbicara, supaya kita jangan hanya berpikir bahwa satu-satunya yang dicatat dalam Alkitab binatang berbicara hanya yang ada di dalam Taman Eden di Kejadian 3. Bilangan pasal yang ke-22, boleh tolong baca ayat 28 sampai 30. Ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak.
Terima kasih. Ya. Jadi di sini keledai itu berbicara, tapi bukan karena dia punya kemampuan berbicara, tapi ada yang memampukan dia untuk berbicara, kan begitu ya. Jadi keledai tidak diciptakan secara default atau secara memang berbicara seperti manusia berbicara. Saya bukan ahli binatang, mungkin ada cara mereka berkomunikasi sesama keledai untuk boleh memberikan signal atau tanda-tanda isyarat-isyarat tertentu, kita tidak tahu. Biarlah para ahli yang boleh membahas tentang hal itu, tapi dalam Alkitab ada fenomena seperti itu karena dia dimampukan untuk berbicara, bukan pada dasarnya atau secara alami dia berbicara. Nah, tentang Kejadian pasal yang ke-3 ayat 1 tadi sudah dibacakan bahwa di sana disebutkan bahwa ular itu adalah binatang yang paling cerdik. Mengapa? Apakah karena dia bisa berbicara atau karena dia bisa memperdaya Hawa? Apa yang membuat dia dikatakan cerdik? Yang perlu kita ingat, dan kalau kita baca, saya baca sekali lagi ya, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi kecerdikan ular dalam Kejadian 3 ayat 1 ini adalah dalam tingkatan binatang. Jadi kita tidak bisa mengatakan ular lebih cerdik daripada manusia. Kenapa? Ya. Kecerdikan ular tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan manusia, karena Kejadian 3 ayat 1 dia cerdik di antara segala binatang, bukan cerdik lebih dari manusia. Dan ingat kata Alkitab dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 28, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Binatang tidak diciptakan menurut gambar dan menurut rupa Allah. Diciptakan oleh Allah, binatang diciptakan oleh Allah. Tapi hanya manusia yang Tuhan Allah ciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi sekali lagi, mau dia dikatakan cerdik atau apapun itu, ia tidak lebih cerdik dari manusia. Artinya apa? Kalau sampai Hawa itu bisa terperdaya oleh kata-kata ular itu bukan karena ular itu pada dasarnya bisa memperdaya dan logikanya lebih hebat dari logika Hawa, kalau dia ada logika. Karena dia binatang, bukan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah sekarang coba kita mau baca Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ya, tentang ular ini. Dari Kejadian 3 ayat 14 dan 15 mungkin ada sedikit keterangan yang boleh membantu kita untuk punya gambaran lebih banyak, sedikit lebih banyak. Lucu ya, kok sedikit lebih banyak. Ya. Sedikit lebih banyak. Tentang ular. Ya. Oke. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 14 dan 15. Kejadian 3 ayat 14 dan 15, lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini kita mesti perhatikan baik-baik. Gambaran yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 1 mengatakan bahwa ular itu cerdik dan kemudian dia berbicara kepada perempuan itu. Tapi pada waktu Tuhan Allah menyatakan hukuman untuk ular itu, Tuhan Allah tidak katakan oleh karena kamu berbuat demikian terkutuklah kamu, hari ini kamu tidak bisa berbicara lagi. Tidak. Betul kan Ellen? Iya, benar. Ini tidak demikian ya. Biarlah kita
Jadi mungkin nanti yang kamera biar supaya saya bisa melihat kalian juga ini enak. Tadi Oke. saya melihat saya sendiri begitu. Oke, Jadi oke, biarlah Kak. begini dulu lah, ya begini dulu lah settingnya ya. Supaya kita Oke. bisa interaksi, kan begitu Iya, ya. benar-benar. Supaya kita bisa interaksi. Ini yang di bagian kamera dengar ini ya. Iya. Di belakang kamera juga dengar ini Oke, benar. jadi biarlah begini dulu. Jadi kan Kejadian 3 ayat 1 itu mengatakan ular itu binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat, lalu kemudian dia berkata, dia berbicara kepada perempuan itu. Tapi kenapa pada waktu Tuhan Allah menyatakan hukuman kepada ular itu, Tuhan Allah katakan, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau, maka engkau tidak bisa berbicara lagi. Kenapa? Kenapa justru Tuhan Allah katakan, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Artinya di sini, bahwa ular itu diciptakan dengan tidak ada kemampuan untuk berbicara seperti yang terjadi dalam Kejadian pasal yang ketiga, di mana dia berbicara kepada Hawa. Tapi yang ada di sini, ular itu ternyata diciptakan, tadinya dia tidak menjalar dengan perutnya. Artinya apa? Dia mempunyai cara yang lain untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan dengan cara menjalar seperti ular sekarang ini. Artinya ular itu binatang yang sangat indah. Sehingga yang Tuhan katakan, kamu tidak akan lagi berpindah dengan cara seperti sekarang, kamu bergerak kemana dengan cara menjalar. Siapa tahu ular pada waktu itu punya sayap dan bisa terbang, siapa tahu. Sehingga waktu dia dihukum oleh Tuhan, dikutuk, Tuhan katakan, sudah kamu bisa terbang lagi, cukup menjalar. Siapa tahu, bisa saja demikian. Karena inilah yang Tuhan katakan, kamu akan menjalar. Nah, dengan demikian, kalau sampai ular itu dikatakan berkata kepada Hawa, berbicara kepada Hawa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, maka ini bukanlah hakikat yang ada pada ular itu bahwa dia bisa berbicara. Tentu ia telah ditunggangi atau ditumpangi, dijadikan medium oleh suatu pribadi yang sifatnya adalah memperdaya dan menyesatkan manusia. Siapa dia ini? Itulah yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Coba kita lihat, nanti kita kembali lagi kepada Kejadian 3. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ayat yang ke-9 lah. Tadi sudah dibaca ayat yang ke-7. Tapi coba baca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Dan naga besar Ya. itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, terima kasih. Jadi, kenapa disebut ular tua? Ular tua itu maksudnya adalah ular yang zaman dulu itu. The ancient serpent. Ular yang zaman dulu yang menyatakan bahwa ternyata yang menggunakan ular di Taman Eden itu, ular yang zaman dulu itu, ternyata itu adalah iblis atau setan. Jadi yang bisa membuat ular itu berbicara karena dia dijadikan medium oleh setan untuk menggoda Hawa. Wah, binatang yang sungguh indah ada di atas pohon ini dan dia berkata-kata seperti ini. Semua itu sangat memukau, membuat Hawa terpesona. Sehingga dia akhirnya lebih percaya kepada fenomena yang luar biasa menurut dia pada saat itu daripada firman Tuhan yang dia sudah dengarkan melalui Adam. Bahwa tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, tidak boleh mereka makan buahnya. Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi kan sudah baca Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat 14. Bahwa ular itu dikatakan akan menjalar dengan perutnya dan debu tanah akan menjadi makanannya. Tapi sedikit unik ayat yang ke-15. Ini masih juga perkataan kepada ular itu. Coba dibaca ayat yang ke-15.
Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan, ayat 14 itu tadi yang kita baca, tentang ular itu akan menjalar dengan perutnya, itu adalah perkataan Allah untuk binatang ular itu sendiri. Untuk binatang ular itu. Tapi ayat 15 ini sudah bukan untuk binatang ular itu. Tetapi ayat 15 ini adalah untuk dia yang telah menjadikan ular itu sebagai medium melalui mana ia menggoda dan memperdaya Hawa. Dan itu adalah setan. Sehingga ayat yang ke-15 ini menggambarkan bahwa setan akan dikalahkan oleh keturunan dari perempuan itu. Dan kita tahu dalam perjanjian baru, ini berbicara tentang Yesus Kristus yang mengalahkan setan. Jadi, ini bukan fenomena kehebatan ular bisa berbicara. Tetapi apa yang terjadi? Setan menggunakan ular sebagai medium melalui apa? Dia mencobai, menggoda dan memperdaya Hawa. Ular adalah binatang. Dia tidak punya kuasa memilih seperti yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ya. Dia tidak punya kuasa memilih. Aduh, saya nggak maulah digunakan setan. Nggak bisa. Setan menggunakan dia. Karena kuasa memilih hanya diberikan kepada Adam dan Hawa. Tuhan katakan, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Pilih. Jadi mereka punya kuasa memilih. Kalau kuasa memilih diberikan kepada ular, kalau kita katakan ular itu hebat. Dia punya logika, bisa berpikir, bisa berbicara, paling cerdik. Dan kalau kuasa memilih diberikan kepada ular, maka dosa masuk bukan melalui Adam atau Hawa, tapi melalui ular yang binatang itu tidak. Yang berdosa itu adalah Adam dan Hawa. Dan yang membuat mereka berdosa adalah mereka memilih untuk percaya kepada kata-kata setan yang diucapkan melalui ular itu. Itu yang terjadi. Wahyu 12 ayat yang ke-7 sudah kita baca, tapi sudah kita baca juga ayat 9, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Jadi yang berperang itu bukan ular yang berperang melawan melawan Mikael, melawan Yesus Kristus di sorga, bukan. Menurut Alkitab dikaitkan dengan ular oleh karena setan menggunakan ular, tetapi pada hakikatnya ini adalah setan atau iblis. Ya, kurang lebih demikian. Pasti ada pertanyaan susulan, tapi untuk yang saat ini ya begitu saja dulu. Terima kasih. Oke.